wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kurang sesuatu apapun, dan tetap semangat dalam mengikuti daring ini. Dan sekali lagi ibu ingatkan, jaga dan terapkan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan kurangi mobilitas sosial. Baiklah, pada minggu ini kita akan lanjutkan materi kita yang sudah ada, ya, dalam pelajaran sosiologi, ya. Pada minggu ini kita akan masuk jenis-jenis kelompok sosial, di mana pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu kelompok sosial. Pada dasarnya yang dikatakan kelompok sosial itu adalah kumpulan individu-individu, ya, kumpulan individu, berarti lebih dari satu individu. Dan kenapa manusia itu berkelompok? Karena kita tahu manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Karena itu kemanapun manusia itu berada, dia selalu membentuk kelompok-kelompok sosial. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelompok sosial itu. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu adanya kesamaan kepentingan. Yang kedua adanya kesamaan tempat tinggal. Yang ketiga adanya kesamaan keturunan. Yang keempat adanya kesamaan asal daerah, ya. Itulah faktor-faktor pembentuk terjadinya kelompok sosial. Jadi pada minggu ini kita lanjutkan pada materi jenis-jenis kelompok sosial, ya. Tetap bersama Ibu Susi Novita, ya, sebagai gurunya di kelas 11 ini. Kemudian pada pertemuan kali ini pun kita akan membahas bentuk atau jenis kelompok sosial berdasarkan cara terbentuknya, ya. Berdasarkan cara terbentuknya, kelompok sosial itu ada dua. Yang pertama, kelompok semu, ya. Kelompok semu kalau kita lihat, semu itu seolah-olah ada tapi tidak ada, itu semu namanya, ya. Seperti kita ketahui, yang namanya kelompok kelompok berarti dia seolah-olah tidak ada, seolah-olah ada, itu namanya kelompok semu. Kenapa dikatakan dia seolah-olah ada? Ya, kelompok semu ini, di dalam kelompok semu tidak ada interaksi, ya, tidak ada interaksi, tidak ada kesadaran kelompok, tidak ada kesadaran kelompok, tidak saling mengenal, terbentuknya tidak direncanakan. Ingat, ya, kelompok semu itu terbentuk secara spontan, tidak direncanakan. Kemudian kelompok semu ini tidak terorganisir, ya, tidak terorganisir dia. Kelompok semu dia tidak terorganisir, tidak ada ketua, tidak ada bendahara, ya. Itu yang disebut dengan kelompok semu. Mereka tidak berinteraksi, tidak saling mengenal, tidak ada kesadaran bahwa mereka saling berkelompok, ya. Dan mereka anggotanya itu bisa bertukar secara cepat, ya, secara cepat pertukarannya, itu disebut dengan kelompok semu. Kemudian kelompok nyata. Kelompok nyata, ya. Kelompok nyata ini adalah kelompok yang terorganisir dia, ya, terorganisir kelompok itu. Ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, kemudian ada interaksi. Mereka saling kenal satu sama lain di dalam anggota kelompok tersebut. Kemudian, ya, kelompok nyata ini direncanakan terbentuknya, ya, terencana terbentuknya. Itu disebut dengan kelompok nyata, ya.
Kemudian kita masuk jenis kelompok semu. Apa-apa saja yang termasuk kelompok semu? Yang pertama, kerumunan. Nah, kerumunan di antara 3 bentuk kelompok semu ini, kerumunan ini adalah kelompok yang paling semu. Kenapa ibu katakan dia paling semu? Karena dia memiliki seluruh ciri-ciri kelompok semu itu. Apa tadi ciri-ciri kelompok semu? Yang pertama, tidak direncanakan terbentuknya. Yang kedua, tidak ada bendahara, tidak ada ketua. Kemudian tidak saling mengenal antara anggota kelompoknya. Yang keempat, mereka pergantian anggotanya terlalu cepat. Ya. Kemudian yang kedua, massa. Ya, massa. Yang ketiga, publik. Kita lihat. Massa dengan publik ini beda dengan kelompok dengan kerumunan. Di mana letak bedanya? Massa dengan publik direncanakan terbentuknya. Ada orang-orang yang menginginkan terbentuknya kelompok itu. Ya, tadi kalau kelompok kerumunan, ya, kalau kerumunan tidak direncanakan, terbentuk secara spontan. Tapi kalau massa dengan publik, ada orang yang merencanakan terbentuknya. Cuman massa dengan publik ini, ya, tetap dia tidak punya ketua, tidak punya bendahara, tidak terorganisir, tidak ada interaksi, ya, tidak ada interaksi, dan pergantian anggotanya juga cepat. Ya, massa dengan publik ini. Perbedaan massa dengan publik, kalau massa, anggota kelompoknya berada pada satu tempat yang sama. Ya, ingat, massa, anggota kelompoknya terdapat atau berada di tempat yang sama. Sedangkan publik tidak. Publik anggotanya terpencar-pencar atau tidak bersama. Ya, mungkin ada di Jakarta, mungkin ada di Papua, mungkin ada di Aceh, mungkin ada di Bali, segala macamnya. Tetapi mereka disatukan oleh satu media. Itu disebut dengan publik. Jadi ada 3 tadi bentuk kelompok semu, kerumunan, massa dengan publik. Kemudian kita lanjut kelompok nyata. Kelompok nyata yang pertama adalah kelompok statistiknya. Kelompoknya memiliki kesadaran sosial, ya, dan dia itu mempunyai karakteristik yang sama. Misalnya, ya, penduduk di usia tertentu di suatu kecamatan. Nah, misalnya anak-anak di kecamatan Kampar misalnya, itu kelompok statistik namanya. Kemudian kelompok sosietal, ya, terbentuk dengan sendirinya, kemungkinan terhimpun dalam suatu wadah tertentu, dan ada interaksi, dan ada kesadaran kelompok dan kehadirannya konstan. Kelompok sosial terbentuk adanya kesamaan seperti tempat tinggal, misalnya masyarakat desa penyesawan, itu namanya kelompok sosial tuh. Kemudian kelompok asosiasi. Kelompok asosiasi merupakan kelompok yang paling terorganisir. Contohnya, ya, siswa SMA Negeri 2 Kampar misalnya, atau TNI, ABRI, itu termasuk ke dalam kelompok asosiasi. Jadi itulah materi kita hari ini. Ibu harap apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak ibu, dan apa yang kita harapkan pada pertemuan kali ini juga tercapai dengan sukses. Jangan kurang semangat, jangan kendur semangatnya, tetap bertekad untuk mendapatkan pendidikan terbaik walaupun dalam kondisi pandemi sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.